Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan CBIB ini? Nah, berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Tirta Warta. Kali ini saya akan membahas bagaimana penerapan cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Apakah CBIB itu? CBIB itu adalah penerapan cara memelihara atau membesarkan ikan dengan terkontrol dan menjamin seseorang itu untuk memakan ikan dengan aman. Dalam menghadapi pasar global, penerapan CBIB ini kita dapat meningkatkan mutu produk, kualitas hasil ikan yang didapat. Nah, untuk itu kita juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor, dan meningkatkan daya saing yang baik. Tahu nggak sih, CBIB ini ada sertifikatnya loh. Nah, untuk mendapatkan sertifikat tersebut, kita perlu mengetahui apa saja persyaratan yang ada dalam sertifikat CBIB. Ada dua. Pertama, dokumen yang dimiliki harus sesuai dengan standar prosedur operasional dalam melakukan kegiatan budidaya. Nah, yang kedua itu adanya pencatatan atau rekaman yang dimiliki oleh pembudidaya tersebut untuk menjadi bukti bahwa kegiatan budidaya ini sesuai dengan aturan standar prosedur operasional. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan CBIB ini? Nah, berikut penjelasannya. Lokasi atau unit usaha budidaya. Nah, lokasi ini harus dekat dengan sumber air serta jauh ya dari bahan-bahan yang mengandung kimia. Selanjutnya, suplai air. Nah, suplai air ini diharapkan jauh dari polusi karena sangat berpengaruh air ini terhadap media untuk ikan tersebut. Selanjutnya, kebersihan fasilitas dan perlengkapan. Untuk itu perlu adanya pencegahan dari binatang atau hama yang menyebabkan kontaminasi di dalam wadah atau kolam budidaya. Lalu bahan kimia seperti desinfektan atau obat-obatan ikan, nah itu harus disimpan dengan rapi dan aman. Dan selanjutnya, untuk unit harus bersih dan higienis. Pemilihan benih. Benih yang ditebar harus dalam keadaan sehat dan kita harus mengetahui asal pembelian induk ini bersertifikat atau tidak. Nah, agar tidak menimbulkan banyak kematian dalam pemeliharaan kolam. Penyimpanan pakan harus dalam keadaan kering dan terhindar dari matahari. Lalu pakan tersebut harus mengikuti anjuran pemerintah loh, karena apabila kita membeli pakan asal-asalan itu dapat menyebabkan ikan tidak berkembang dengan baik. Lalu pakan kita juga harus memperhatikan kadaluarsa pakan tersebut agar kualitas pakan ikan baik dan terjaga. Perlengkapan dan peralatan panen itu juga harus diperhatikan, karena apabila perlengkapan atau peralatan panen itu terkontaminasi oleh bahan-bahan yang berbahaya, dapat mengurangi mutu hasil panen ikan tersebut. Nah,
Penanganan ikan juga harus higienis karena ikan akan mengalami kerusakan pada bagian tubuh. Itu mengurangi mutu dari hasil budidayanya. Contoh limbah yang terdapat pada lingkungan sekitar yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah yang berbahaya. Nah, ini perlu dilakukan treatment. Salah satu contoh nih, treatment tersebut menggunakan eceng gondok agar zat-zat yang berbahaya itu terserap oleh eceng gondok. Lalu perlu dilakukan pembuangan limbah tersebut secara higienis untuk mencegah kontaminasi kepada wadah budidaya. Tips dari saya agar dapat melaksanakan dengan baik CBIB ini, pertama kita harus memiliki SPO, standar prosedur operasional dalam kegiatan budidaya, mulai dari awal persiapan hingga pasca panen. Yang kedua, hindari lokasi dekat dengan kandang ternak hewan ayam, bebek, kambing, dan hewan-hewan yang lain, karena besar kemungkinan dapat menimbulkan penyakit dan bakteri masuk ke dalam kolam melalui kotoran tersebut. Secara garis besar, penerapan CBIB ini mudah karena sesuai prosedur operasional. Nah, dengan adanya penerapan CBIB ini, usaha kita dapat meningkatkan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. Itulah teman-teman, video penjelasan singkat mengenai penerapan CBIB dari saya. Apabila teman-teman mempunyai informasi lebih tentang CBIB ini, isi komentar di bawah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa, mau sehat, ayo makan ikan.